Teman-teman, hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah menyayat hati. Bagaimana seorang ulama melakukan perzinahan dengan seorang gadis yatim piatu yang tidak bersalah. Maka hukuman apakah yang dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kota ini dan Maulvi ini? Penduduk desa mulai bertobat setelah melihat ini. Teman-teman, saksikan episode ini. Ada pelajaran dan pelajaran yang sangat bagus. Ada seorang janda yang tinggal di sebuah desa. Dia memiliki seorang putri berusia 7 tahun. Janda itu mencuci piring di rumah orang. Dia mengalami kesulitan untuk menghidupi dirinya dan putrinya. Janda itu sangat baik, namun dia belum mempelajari Al-Quran. Setelah suaminya meninggal, dia melahirkan putrinya. Dia bahkan tidak bisa mengajar di sekolah. Tapi itu untuk mengajarkan Al-Quran. Dia membawanya ke Maulvi masjid. Dan dia bilang, "Maulvi sahib, tolong ajari putriku Al-Quran. Saya berharap, semoga putriku hafal Al-Quran." Maulvi sahib mengajak anak-anak lain datang untuk membaca Al-Quran. Wanita janda itu kepada putrinya yang yatim piatu. "Serahkan saja pada ulama. Dia akan pergi bekerja di rumah-rumah orang. Saya akan melihatnya ketika saya pulang ke rumah pada malam hari, bahwa putrinya akan kembali ke rumah." Janda itu pasti sangat lelah karena bekerja keras. Itulah sebabnya dia bahkan tidak banyak berbicara dengan putrinya. Dan dia akan menyuruh putrinya untuk segera tidur. "Dan biarkan aku tidur juga. Aku lelah. Banyak hari berlalu seperti ini." Di pagi hari dia berkata kepada putrinya, "Bangun cepat, dan bacalah Al-Quran, agar Anda tidak terlambat. Dan Maulvi sahib tidak akan membunuhmu." Gadis itu mulai keras kepala di pagi hari. "Bu, aku tidak perlu pergi. Saya tidak ingin pergi ke masjid." Mendengar ini, ibunya menjadi marah. Dia berkata, "Mengapa tidak membacanya? Aku bekerja di rumah-rumah orang demi kamu. Saya mencuci piring. Tapi aku tetap tidak bisa memberimu pendidikan sekolah. Jika Maulvi sahib mengajarkan Anda Al-Quran secara gratis, jadi kenapa Anda tidak mau membaca?" Gadis itu mulai berkata, "Ibu, aku bersamamu di rumah-rumah orang. Saya akan pergi dan memasak hidangannya. Tetapi saya tidak ingin pergi ke masjid untuk membacakan Al-Quran kepada seorang Maulvi." Ibunya menampar wajahnya dengan keras. Dan dia berkata, "Aku ingin menjadikanmu seorang hafiz Al-Quran. Aku ingin melihatmu bersinar di langit. Dan Anda sedang memimpikan bumi. Hati-hati jika Anda mengatakan hal seperti itu setelah hari ini." Ibunya meraih tangannya dan memaksanya. Dia pergi meninggalkannya di masjid. Janda itu bersama putrinya. Dia berjalan menuju masjid dengan langkah cepat. Dan pada saat yang sama saya memarahi putri saya. Dia sedang berkata, "Perhatikan pelajaranmu. Hati-hati jika saya berbicara dari mulut Maulvi sahib. Saya mendengar semua keluhan Anda. Saya berharap Anda menjadi hafiz Al-Quran. Dan itu dia, bahwa kamu tidak mengerti keinginan ibumu." Putrinya menangis terus-menerus. Pintu masjid juga sudah sampai. Putranya ingin membebaskan tangan ibunya. "Bu, aku tidak ingin jatuh. Maulvi sahib bukan orang baik." Tetapi ibunya tidak mendengarkan putrinya sama sekali. "Saya tidak mendengarkan dengan saksama. Saya bahkan tidak mengerti itu." Itulah yang dipikirkannya. Bahwa gadis itu mencari-cari alasan untuk tidak belajar. Ibunya menarik tangannya, membawanya ke dalam masjid. Ada masjid kecil di desa ini, di mana ulama desa biasa datang untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Maulvi sahib melihat gadis yatim piatu ini menangis. Mulai terasa perih sekali. Gadis itu ketakutan dan ngeri saat melihat mata ulama itu. Air mata mengalir dari matanya. Kata ibu gadis itu kepada ulama itu, "Maulvi sahib, tolong jelaskan pada putriku, betapa pentingnya bagi seseorang untuk membaca Al-Quran. Aku muak dengan kekeras kepalaannya setiap hari." Maulvi sahib melirik gadis ini. Dan satu lagi pada ibunya. Dan dia berkata, "Setelah aku mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak hari ini, saya akan menyimpannya di masjid selama 1 jam.
Dan saya akan menjelaskannya. Betapa pentingnya membaca Al-Quran. Mendengar ini, wajah gadis itu menjadi pucat. Ibunya memberikan tangan putrinya kepada ulama itu. Dan dia sendiri keluar dari masjid. Janda itu biasa memberi persembahan palsu di rumah-rumah orang. Setelah itu gadis yatim piatu itu tersesat. Dia akan takut pada suara sekecil apapun. Dia biasa tidur dengan ibunya. Dia sering membuat kekacauan saat tidur. Maulvi Sahib, jangan lakukan ini padaku. Demi Tuhan, jangan lakukan ini padaku. Itulah yang dipikirkan ibunya. Bahwa Maulvi Sahib akan memarahinya. Itulah sebabnya dia melakukannya. Tapi apa yang dia tahu? Itu cerita yang berbeda. Kapanpun dia melihat bayi perempuannya pulang, gadis itu selalu takut. Dan jika dia tetap diam, mukanya juga akan tetap kuning. Tetapi ibunya tidak pernah mencoba mencari tahu. Mengapa putriku begitu takut? Mengapa dia tidak pergi membaca Al-Quran dengan gembira? Mungkin ibunya seperti wanita desa yang sederhana. Dia tidak tahu. Mengapa putrinya begitu keras kepala untuk tidak pergi ke masjid? Apakah tindakan Maulvi Sahib memalukan? Ini pernah terjadi sekali. Insya Allah, putrinya tidak kembali dari masjid. Itulah yang dipikirkan ibunya. Mungkin Maulvi Sahib sedang menjelaskan ini padanya. Betapa pentingnya bagi seseorang untuk membaca Al-Quran. Karena itulah pasti terlambat. Sekarang gadis itu selalu datang ke masjid untuk tidur. Dan ketika dia pulang, dia akan pergi ke kamarnya. Dan tangisan pun dimulai. Dan itulah mengapa ibunya tidak bertanya padanya. Bahwa Maulvi Sahib akan memarahinya. Dan itulah mengapa ia menangis. Sebaliknya, ibunya pasti khawatir. Dan berdoa kepada Tuhan. Semoga Allah menanamkan dalam hati anakku keinginan untuk membaca Al-Quran. Tapi sudah 2 jam. Dia belum kembali dari masjid. Dia pikir aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Mengapa putriku belum datang? Begitu sampai di pintu masjid. Jadi seorang pria sedang menutup pintu masjid. Wanita ini bertanya pada pria ini. Mengapa anak saya belum pulang sampai sekarang? Orang ini pucat. Dia mulai mengatakan ini. Putramu hilang tepat di depanku. Kenapa dia belum sampai rumah? Mendengar ini, hati ibunya bergetar. Mengapa putri saya belum pulang? Dia mulai berkata kepada orang ini. Tidak, Anda salah paham. Maulvi Sahib selalu menghabiskan waktu lama menjelaskan kepada putri saya. Sehingga tumbuhlah keinginan dalam hatinya untuk membaca Al-Quran. Jadi pergilah ke masjid. Lihat ke dalam dan tanyakan pada Maulvi. Di mana putriku? Wajah pria ini sangat pucat. Aku menyeka keringat di wajahku lagi dan lagi. Katanya, lihat. Tidak ada seorang pun di masjid. Lakukan ini. Pergi ke rumah Maulvi Sahib. Dan pergilah ke sana dan tanyakan pada mereka. Janda itu sangat khawatir terhadap putrinya. Saya pergi ke rumah Maulvi Sahib. Istri Maulvi Sahib membukakan pintu. Dan dia berkata, Maulvi Sahib bahkan belum pulang. Mereka selalu datang terlambat. Setelah mengajar anak-anak di masjid, mereka pergi ke rumah kepala desa. Mereka pergi untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Mendengar begitu banyak, hati wanita malang ini hancur. Jadi, detaknya berhenti begitu saja. Dia sangat khawatir. Begitu sampai rumah, alangkah menakjubkan pemandangan itu. Dia tak tertahankan. Dia melihatnya. Dan putrinya sedang berbaring di tempat tidur di depannya. Melihat keadaannya yang tersebar dan hancur. Ibunya segera mendekapnya di dadanya. Dan ketika saya melihatnya, bahwa putrinya sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Rambutnya berantakan semua. Ada memar di wajah. Melihat hal itu, pikiran buruk pun mulai menghampiri hatinya. Dia mulai berkata, putriku, apa yang terjadi padamu? Siapa yang membunuhmu? Dia menggelengkan kepalanya tanda tidak dan dengan susah payah. Dan dia berkata, Maulvi Sahib bersamaku. Mengatakan hal ini membuat matanya berkaca-kaca. Dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Sekarang ibunya mengerti mengapa putrinya tidak pergi ke masjid.
Dia memeluk putrinya dan mulai menangis. Katanya, "Nak, mengapa kamu tidak menceritakannya padaku?" Pada saat itu, putrinya telah meninggal dalam pelukannya. Melihat itu, ibu itu pun menangis terseduh-seduh. Tangisannya keras sekali. Bahwa semua tetangga, pria dan wanita, berkumpul di rumah. Tak seorang pun dapat membayangkannya. Gadis yang berperan sebagai manusia itu akan mati. Setiap orang terkadang melihat seorang gadis, tidak pernah melihat ibunya. Ibunya sudah kehilangan akal sehatnya. Karena dia tahu bahwa sesuatu yang sangat salah telah terjadi pada putrinya. Gadis lugu itu dibungkus kain kafan. Seluruh desa berkumpul di rumah janda ini. Dan orang-orang berbicara satu sama lain. Bahwa gadis malang tak berdosa itu pergi ke masjid untuk membaca Al-Quran. Ada orang yang berbuat jahat padanya di jalan dan dia pun meninggal. Sang janda berhasil berpegangan pada sesuatu sambil menangis. Ketika dia mendengar apa yang orang-orang katakan, dia berkata, "Yang saya tahu tidak ada orang lain. Siapa yang melakukan ini pada putriku? Dan saya akan melihatnya sampai selesai. Apapun yang terjadi, saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk putri saya. Dia bukan manusia. Dia serigala, yang sudah menjadi orang baik di hadapan orang banyak." Semua orang di sana memandanginya. Dan mereka terkejut. Siapa dia? Siapa yang melakukan gerakan ini? Sehingga mereka juga dapat melindungi anak-anak mereka dari manusia serigala ini. Tepat pada saat itu Maulvi Masjid memasuki rumahnya. Begitu dia melihat Maulvi Sahib, mata wanita itu berdarah. Dan berlari dan mencengkeram kerah bajunya. Begitu orang-orang melihatnya mencengkeram kerah Maulvi Sahib, orang-orang mulai mendorongnya kembali, dengan mengatakan, apa yang sedang dia lakukan? Lagi pula, bagaimana dia bisa melakukan ini pada Maulvi Sahib? Janda itu menangis dan menjerit dan menceritakan semuanya. Itulah yang dikatakannya. Siapa yang membunuh putriku? Dia diperkosa. Dan kemudian dibiarkan mati. Kalau saja saya tahu kalau itu serigala, siapa yang akan mencakar putriku sampai mati? Jadi saya tidak pernah membiarkan putri saya memilikinya. Saya tidak akan mengirimmu untuk membaca Al-Quran. Orang-orang yang hadir di sana juga melihat Maulvi Sahib. Dan terkadang saya mulai mendengarkan janda ini. Maulvi Sahib dianggap sebagai orang yang sangat baik. Tak seorang pun pernah memimpikan hal ini. Maulvi Sahib akan melakukan hal itu. Semua orang di seluruh desa sangat menghormatinya. Maulvi Sahib tiba-tiba khawatir. Rahasiaku akan segera terungkap. Ketika mereka melihat janda itu berbicara dengan cara yang sama, mereka berkata kepada orang banyak, "Saya datang ke pemakaman putri saya yang seorang mahasiswa. Saya tidak tahu. Beginilah cara saya akan diperlakukan. Aku tidak tahu dia gadis yang baik. Saya akan disalahkan untuk ini." Maulvi Sahib mengatakannya dengan cara ini, bahwa orang-orang berpikir bahwa janda itu salah. Dan Maulvi Sahib tampak baik-baik saja. Maulvi Sahib pergi dari sana. Gadis yatim piatu ini dikuburkan. Para wanita di desa mulai memanggil janda ini, "Anda pasti salah paham. Kami yakin sesuatu yang sangat buruk terjadi pada putri Anda. Tapi orang baik seperti Maulvi Sahib, jadi ada malaikat. Bagaimana dia bisa melakukan itu?" Tetapi janda itu tetap keras kepala. Bahwa putri saya mengambil nama Maulvi Sahib saat sekarat. Orang-orang mulai berkata, Maulvi Sahib telah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak selama bertahun-tahun. Namun tidak ada keluhan seperti itu yang diterima sampai saat ini. Dia bilang mereka memperlakukan putriku seperti ini. Seorang wanita, mendengar ini, mulai berkata dengan sangat marah, "Putri-putri saya juga belajar dengan Maulvi Sahib. Putri-putri saya masih belajar bersama mereka. Dan kami belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya." Wanita itu dipaksa diam. Tidak seorang pun mendukungnya. Mungkin dia akan mencuci piring. Tidak ada pewaris tahtanya. Wanita itu bangun keesokan harinya dan menangis. Dia pergi ke rumah kepala suku di sana. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sang ketua memanggilnya.
Dia menceritakan seluruh kejadian itu kepada kepala suku. Setelah itu, sang kepala suku mendengar dan berkata, "Ini bukan tentang saya. Anda pergi ke hakim desa. Dia bisa membuat keputusan." Wanita itu kesal mendengar ini. "Saya bahkan tidak tahu semua hal ini." Dia mulai melipat tangannya di hadapan sang kepala suku. Dia mulai menangis. "Tuhan, tolong aku. Dapatkan keadilan untuk putriku. Saya tidak tahu tentang semua hal ini." Kepala polisi memberinya alamat hakim. Dan dia pun pergi kepadanya. Dan sang hakim pun pergi dan menceritakan keseluruhan ceritanya dan berkata, "Anda harus membayar sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah ini." Dan wanita itu mulai berkata, "Jangan khawatir tentang uang. Anda dapat memilikinya sebanyak yang Anda inginkan. Saya akan membawa uang sebanyak itu. Apapun yang saya lakukan, Anda pasti akan mendapatkan keadilan untuk putri saya. Ulama kejam itu membunuh putriku." Dan kemudian wanita ini melakukannya lebih dulu. Dia menjual tanda terakhir suaminya, sebuah liontin dan anting-anting emas. Dia membawa semua uang itu kepada hakim. Hakim memanggil ulama ini ke pengadilan. Dia tidak pernah dapat membayangkannya bahwa seorang janda bisa membawanya ke sini. Ulama itu sangat terkejut. Bahkan seorang wanita tercela dan tukang cuci piring itu bisa membawanya ke pengadilan ini. Seluruh desa meludahi janda ini. Mereka mulai bertanya mengapa dia membawa ulama yang baik itu ke pengadilan. Putrinya sudah meninggal. Dia tidak melakukan apapun untuk menebusnya. Kasus sebesar itu diajukan terhadap Maulvi yang begitu baik dan berbudi luhur. Semua orang terkejut. Orang-orang mulai bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk mengerjakan kasus itu. Dari mana uang ini berasal? Tentu saja dia akan mencurinya juga. Rumah tempat dia bekerja. Dia mencuri dari rumah-rumah yang sama. Janda itu terus mendengarkan orang-orang dan mengabaikan mereka. Dia hanya menginginkan keadilan. Setiap kali dia pergi ke pengadilan untuk putrinya, dan Maulvi Sahib tidak mau datang. Setiap kali sidang ditunda ke tanggal berikutnya. Begitu saja. 6 bulan telah berlalu. Setiap bulan saya memohon pada hakim ini. Uang tersedia. Bahkan semua yang dimilikinya terjual habis. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Dia menangis dan berdoa kepada Tuhan sepanjang malam. Dan dia mulai berbicara kepada Tuhannya dan berkata, "Ya Tuhan, alangkah baiknya jika pikiranku secerah itu. Saya pasti mengenali wajah mengerikan dari ulama ini. Ya Tuhan, alangkah bijaknya saya. Awasi tindakan putri Anda. Dan hari ini saya akan membawa putri saya bersama saya. Dengan begitu, aku tidak perlu kehilangan putriku. Saya telah dihargai dengan dunia. Sekarang aku tidak tahu apakah dunia ini akan memberiku keadilan atau tidak." Keesokan harinya, janda itu pergi menghadap hakim. Hakim berkata, "Sekarang saatnya telah tiba. Aku akan menghukum ulama ini. Tapi Anda harus membayar saya 2 kali lipat jumlahnya." Untuk beberapa saat, sang janda tenggelam dalam pikirannya. Karena sekarang dia tidak punya apa-apa selain. Hakim mengatakan tidak ada apa-apa di rumah. Sekarang dia akan digantung dalam kasus apapun. Hakim ini memberi saya banyak rasa percaya diri. Dan berkata, "Ya, saya butuh jumlah 2 kali lipat untuk ini." Dan lihat bagaimana keputusan dibuat dalam keadaan darurat. Kamu lihat, bagaimana orang bisa menyeret ulama ini ke pengadilan ini? Dan aku akan menaruh kepala ulama ini di kakimu. Mendengar hal ini, sang janda merasa sangat terhibur. Dia bilang, "Oke, aku akan membawakanmu uangnya besok pagi." Hakim itu sangat senang dalam hatinya. Dia tahu, ini adalah wanita yang sederhana. Dan itu akan terlintas di pikiranku. Keesokan harinya, janda itu pergi ke rumah kepala suku. Di sana, Maulvi Sahib sedang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kepala suku. Dan melihat janda itu, Tanzia mulai tertawa sambil tersenyum. Dan mulai menonton. Bus janda ini tidak beroperasi. Bahwa dia akan mencakar wajah Maulvi Sahib ini. Dan dia akan membunuhnya saat itu juga.
Tetapi dia mulai menatap langit sambil berlinang air mata. Dia mengirim rumahnya ke kepala suku. Dan dia mengambil uang itu dan langsung pergi menemui hakim. Hakim mengambil uang itu dan berkata kepadanya, "Sekarang Anda tinggal menunggu pagi. Anda akan mendengar kabar baik." Mendengar hal itu, sang janda pun pulang dengan tenang. Dan mulai berpikir, besok manusia seperti binatang itu akan digantung di tiang gantungan. Namun hari berikutnya berlalu dalam keheningan. Dan begitu saja, 2 atau 3 hari lagi berlalu. Dia dipaksa pergi ke rumah hakim. Dan ketika sedang dalam perjalanan, penjaga itu menghentikannya dan berkata, "Bibi Kazi Sahib tidak ada di sini. Dia telah pergi mengunjungi daerah lain bersama istri dan anak-anaknya. Dan tidak ada rencana bagi mereka untuk kembali selama 2 bulan." Mendengar ini, asap mulai keluar dari telinga sang janda. Dan dia mengatakan bahwa kasus putri saya masih berlangsung. Dan lusa kasusnya disidangkan. Bagaimana dia bisa lari dari sana seperti itu? Langsung ke kepala. Pergi dan ceritakan padanya keseluruhan ceritanya. Kepala suku itu memandangi janda itu dengan mata yang sangat aneh. Dia berkata, "Sejak kapan Anda menutup kasus ini? Lihat sendiri, tangan Anda juga ada di sana. Kami telah keliru menuduh Maulvi Sahib. Setelah itu Anda mencabut kasusnya. Jadi kasus Anda sekarang ditutup." Tanah menghilang dari bawah kaki janda ini. Tiba-tiba seorang karyawan datang dan mendorongnya keluar dari sana. Berapa lama dia menangis di tanah? Dia akan pergi ke pemakaman hukum semacam itu. Hukum ini hanya untuk orang kaya. Semua aturan dibuat untuk orang miskin. Yang harus mereka penuhi. Dia membuat semua orang merasa buruk dengan menangis. Dia berdiri dan berkata, "Kalian tidak adil terhadapku. Tapi aku sendiri yang akan mendapatkan keadilan untuk putriku." Setelah mengatakan itu, dia langsung pulang. Dia mengambil pisau dan pergi ke rumah Maulvi Sahib. Pintu rumah Maulvi Sahib terbuka. Dia pergi ke rumah Maulvi Sahib dengan penuh kemarahan. Istri Maulvi Sahib tidak ada di rumah. Ulama itu ketakutan ketika melihat wanita ini. Dia sangat marah. Dia bahkan memegang pisau di tangannya. Dia juga seekor singa. Begitu dia menyerang Maulvi Sahib, Maulvi Sahib mencengkeram tangannya dan menampar wajahnya dengan keras. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus bertarung dengan Yohi Maulvi Sahib. "Saya terus mengatakan pada mereka bahwa kamu membunuh putriku. Jadi dia bukan manusia. Dia binatang. Dia berpura-pura menjadi malaikat di depan orang-orang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahimu nikmat berupa anak-anak. Anda tidak memiliki anak dan akan tetap tidak memiliki anak." Sambil berkata demikian, sang janda menikam Maulvi Sahib di lengan. Darah mulai mengalir dari lengan mereka. Melihat hal itu, ulama itu menjadi sangat marah dan memukul janda itu dengan sekuat tenaga dan kekuatannya. Mereka mulai menampar saat itu juga. Dia merampas pisau dari tangannya dan mulai memukul kepalanya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Darah mengalir dari kepalanya. Wanita lemah dan janda itu mencakar pendeta itu untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi binatang ulama ini telah membunuh janda dan wanita lemah ini. Mereka melakukan segala cara kepadanya untuk membuatnya tak berdaya. Apa yang terjadi pada putrinya? Ulama ini juga memperkosa janda ini. Dan kemudian membuangnya keluar rumah seperti sesuatu yang tidak berguna. Dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, keseimbangan mentalnya terganggu. Tak ada arti dunia. Dia pertama-tama menanggung kesedihan atas kematian putrinya dan siksaan kemiskinan. Janda itu menjadi dipermalukan karena berkeliling di pengadilan wanita dan hakim. Semuanya terjual habis. Tetapi sekarang dia telah gila. Berkeliaran di jalan seperti orang gila. Mengetuk pintu-pintu dari rumah-rumah orang. "Lihat, kalian tidak memberi keadilan kepadaku. Anda tidak menolong saya. Putri saya meninggal. Kalian tidak memberi keadilan padaku. Sekarang hanya Allah yang akan menghakimiku. Kalian tidak mendukung saya." Pada awalnya, orang-orang akan merasa malu mendengarnya. Dan orang-orang yang sakit bahkan memberinya makanan. Namun lambat laun,
Kutukannya semakin meningkat. Jadi orang-orang mulai marah karenanya. Mereka mulai menamparnya. Dia lapar dan haus dan terus menangis. Dan suatu hari, janda itu ditemukan tewas di atas sampah. Orang-orang merasa kasihan dan menguburnya. Maulvi Sahib sama sekali tidak bersedih sedikit pun atas kematiannya. Hari ketika janda itu dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang desa tersebut. Yang telah dimaafkan orang. Gempa bumi ini menyebabkan retakan yang sangat dalam di tanah. Orang-orang keluar dari rumah mereka. Berdoa memohon ampunan dari Allah. Namun kemudian mereka mendengar teriakan datang dari rumah Maulvi Sahib. Istrinya menjerit dan berteriak. Orang-orang berlarian ke rumahnya. Ketika orang-orang melihatnya, jiwa mereka terguncang. Orang-orang gemetar dan mulai bertobat. Sebuah retakan besar telah terbentuk di rumah Maulvi Sahib, di mana Maulvi Sahib terjebak. Seluruh tubuhnya terkubur di tanah yang meledak akibat gempa bumi. Dan hanya wajahnya yang terlihat. Dan wajah itu telah berubah menjadi bentuk binatang yang mengerikan. Melihat ini, orang-orang mulai berteriak. Orang-orangnya sangat berani untuk mengeluarkan ulama ini dari tanah. Bumi tidak sama lagi, dan retakan itu menyempit. Siapa yang keluar dari celah itu? Dan begitu dia melihatnya, Maulvi Sahib menghilang ke dalam jurang. Melihat kejadian itu, warga pun semakin takut dan ngeri. Kejadian ini bahkan dilaporkan di surat kabar. Dan itu juga tertulis dalam berbagai buku. Orang-orang mengerti setelah melihat adegan ini, bahwa ini adalah doa jahat janda ini. Dan hukuman Allah menimpa Maulvi Sahib. Dia pasti telah berzina dengan gadis yatim piatu yang tidak bersalah. Karena itulah hukuman Allah menimpa mereka. Maulvi Sahib telah menjadi malaikat di hadapan orang-orang. Namun mereka tidak dapat lolos dari hukuman Allah.